surah An-Najm. Surah An-Najm itu wahia makiyah, turun di Mekah. Jadi termasuk surat-surat yang turun pada awal-awal kenabian sebelum Nabi hijrah. Kita bisa melihat dari ayat-ayatnya yang relatif pendek-pendek. Nah, tadi Allah bersumpah wan najmi demi bintang. Biasa kalau Allah itu bersumpah dengan nama makhluknya. Tapi kalau kita bersumpah harus atas nama Allah. Tidak boleh dengan nama selain Allah. Kalau Allah mesti dengan nama makhluk. Al-Khaliqu yuksimu masya'a min khalqihi. Allah itu sebagai pencipta Al-Khaliq yang membagi dengan apa yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Wal makhluku layan bagilahu ayyuk sama illa bil khaliq. Ayyuk maksudnya. Tidak boleh makhluk itu untuk bersumpah dengan nama selain dari khaliq, dari nama Allah. Hanya boleh dengan nama Allah saja. Seperti kita ketahui itu kata-kata billahi, tallahi, wallahi. Yang sering kita dengarkan wallahi. Kalau dalam bahasa Indonesia sama sebenarnya. Demi Allah. Tidak boleh bersumpah kecuali harus dengan atas nama Allah. Tapi kalau Allah dengan nama bintang, dengan nama makhluk maksudnya. Makhluknya ya beragam makhluk yang menjadikan sumpah Allah. Ada wal asri, wal duha, dan sebagainya. Banyak. Kemudian di sini apa yang maksud dengan an-najm? Najm itu selama ini kita terjemahkan sebagai bintang. Tapi yang dimaksud di sini menurut tafsir Ibnu Katsir as-suraya bintang suraya. Idza saqatat apabila jatuh itu bintang suraya al fajri beserta fajar pagi. Jadi maksudnya demi bintang yang muncul saat fajar. Nah, bintang yang muncul saat fajar itu kita perhatikan kalau ada bulan di tengah sedang bercahaya tanggal 14, ada di sebelah bintang itu, di sebelah bulan itu bintang yang bersinar terang. Gitu. Nah, itu menurut para ahli Venus sebetulnya itu. Jadi bukan bintang, itu adalah planet. Planet yang mengitari matahari, itu yang pertama kan Merkurius, yang kedua Venus, yang ketiga baru bumi. Itu yang kita lihat itu bintang Surya itu, itulah yang maksud Venus menurut para ahli astronomi. Kemudian wanajmi idza demi bintang apabila telah tenggelam. Ya, ini maksudnya yang dimaksud di sini Al-Quran idza nuzila. Demi Al-Quran yang telah diturunkan itu Al-Quran tadi. Di sini Allah bersumpah. Di ayat di surat Al-Waqiah juga demikian. Banyak sumpah Allah terkait dengan keadaan alam. Hadza huwa al-qasam alaih. Nah, itu adalah apa yang Allah sumpahkan bahwa syahadatul Rasul sebagai persaksian terhadap Rasulullah sallallahu wasallam alaihi. Bi'annahu barin rasyidin tabi'un lil haqqi. Bahwa sesungguhnya Nabi SAW itu adalah benar, rasyid. Rasyid itu artinya lurus, benar, waras. Kemudian tabi'un dan juga mengikuti Nabi SAW itu lil haqqi terhadap kebenaran. Laisa bidhallin, tidak sesat Nabi. Karena menurut anggapan orang-orang Mekah, Nabi ini aneh, itu kan. Apa sebabnya? Karena di tengah-tengah kemusyrikan melakukan penyembahan terhadap banyak Tuhan, banyak berhala, tiba-tiba Nabi mendakwahkan hanya boleh menyembah pada Allah. Kan aneh kan di tengah-tengah masyarakat itu. Nabi muncul dengan keanehannya, maka dianggap ini ngigau, gitu. Ini Nabi kena sihir dan macam-macam, dianggap sesat. Nah, Allah memberikan jaminan tidak benar Nabi itu, justru kalian yang salah, kan? Orang-orang musyrikin itu. Kalian merasa paling benar, tapi sesungguhnya kalian yang salah. Ma dhalla sahibukum ma ghawa. Nabi itu tidak sesat dan juga tidak salah. Benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah kebenaran yang berasal dari Allah tentang kemahasaan Allah. Bahwa al-jahil alladhi yastifala ghairi tariqi bi ghairi tariqin bi ghairi ilmin. Justru mereka lah yang jahil. Orang-orang musyrikin Mekah itulah yang menjalani kehidupan dengan jalan yang tidak benar, tanpa ilmu. Hanya turun-temurun dari nenek moyang saja pengetahuan.
Nah, sebagaimana kita ketahui, mengapa terjadi penyimpangan? Padahal kita tahu kan di Mekah itu dahulunya nenek moyangnya itu Nabi Ismail. Ada juga Nabi Ibrahim. Yang tentu saja Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu mengajarkan ketauhidan. Nah, ini manusia itu memang punya kelemahan di situ. Gampang terpesona manusia itu. Awalnya barangkali sejumlah orang mengikuti ajaran Nabi Ismail, ketauhidan, mengikuti Nabi Ibrahim, sampai ada ajaran haji juga tetap dilestarikan, kan itu peninggalan Nabi Ibrahim. Dan orang-orang Mekah juga melakukan haji, tetapi pelaksanaannya haji makin jauh makin menyimpang saja, kan, dari ajaran Nabi Ibrahim. Termasuk di sekitaran Ka'bah juga diberdirikan sebanyak 360 patung berhala yang disembah-sembah oleh mereka. Nah, patung-patung ini berasal dari orang-orang yang baik, orang-orang barangkali orang-orang solehnya di masyarakat mereka, kemudian sebagai penghormatannya dibuatlah patung. Persis seperti saat ini kan, coba patung Soekarno tuh di mana-mana sekarang. Lama-lama bisa disembah itu patung Soekarno. Kalau tidak tahu sejarah Soekarno, betul, misalnya Soekarno itu orang yang sangat berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia, tapi kesalahannya juga tidak sedikit, kan? Sampai terjadi pemberontakan PKI dan sebagainya, sampai jatuhnya juga tidak enak itu, wah, di situ banyak kesalahan sampai harus diadili tetapi tidak diadili, kan? Karena dilindungi oleh Presiden Soeharto saat itu. Artinya mau disembah-sembah seperti apa sih Soekarno itu, betul berjasa besar, tapi kesalahan juga banyak. Jadi bagi kita yang tahu tidak perlu nyembah-nyembah orang-orang seperti orang berjasa tadi Soekarno. Nah, di kebiasaan masyarakat jahiliyah itu biasa. Kalau nanti di antara mereka itu ada tokoh-tokoh yang baik, soleh, gitu kan, dan berjasa bagi warganya, maka kalau setelah meninggal itu dipatungkan, dihormat-hormat. Karena nanti di bawahnya itu hanya ikut-ikutan, akhirnya ngikut saja semuanya. Jadilah kemusyrikan terjadi di mana-mana. Dan itu pun tidak mustahil di lingkungan kita. Maka dalam Islam itu jangan melakukan kultus individu. Jangan jangan mendewa-dewakan manusia. Walaupun kita tahu manusia itu berjasa, banyak kehebatannya dan sebagainya. Walaupun hebat berjasa, tetap yang namanya manusia itu ada kelemahan. Tidak akan selalu unggul. Ada pasti kelemahan. Paling tidak udah mati kan saat ini. Kematian itu adalah salah satu kelemahan yang dialami manusia. Sehingga ngapain kok disembah-sembah? Nah, di kita juga pasti banyak yang seperti itu, yang suka terpesona. Karena salah satu kelemahan dari kita itu manusia gampang terpesona kalau ada orang yang hebat, kan? Kalau ada orang yang punya jabatan dan sebagainya itu kita hormatnya minta ampun. Contoh seperti kemarin tuh datang ketua DPRD kan pada datang tuh mau melihat pejabat gitu. Tapi pada saat tidak ada pejabat itu tidak hadir juga pengajian. Artinya datang ke masjid itu demi menghormat itu pejabat itu kan. Dan perilaku itu banyak di antara kita. Termasuk sekarang musim mau kampanye, hati-hati bisa terjadi. Silakan kita memilih, silakan punya idola, tapi bagaimanapun idola itu adalah manusia. Punya kelebihan dan juga punya kekurangan sama seperti kita. Kita juga punya kelebihan, juga punya kekurangan. Artinya sama-sama makhluk lah gitu. Nah, itu yang perlu diingatkan kepada kita manusia, termasuk zaman Nabi. Kalian menyembah-nyembah, mengagung-agungkan nenek moyang, bahwa nenek moyang itu berjasa, betul, boleh jadi begitu. Tetapi jangan lupa, sekarang sudah tiada itu nenek moyang itu. Lemah juga, kena kematian juga itu. Kalau tidak lemah, mestinya jangan mati itu kan. Seperti Tuhan yang hidup terus, Allah itu tidak pernah mengalami kematian. Tapi kalau selama masih mati, berarti lemah. Nah, itu mengingatkan Nabi kepada masyarakat saat itu. Ajak berpikir, tetapi tidak gampang membalikan pikiran itu. Membalikan pikiran itu tidak gampang. Nabi itu sebetulnya ingin mengembalikan cara berpikir manusia yang telah salah selama ini, dikembalikan supaya lurus sebagaimana seharusnya. Sembahlah Allah yang tidak akan pernah mati.
Tapi yang kalian sembah itu adalah nenek-nenek moyang kalian yang sudah tiada. Boro-boro nolong kalian, nolong dirinya sendiri juga tidak bisa. Kan? Ya, seperti patung-patung itu tidak bisa, jangankan memberikan pertolongan kepada kita, bergerak dari tempat ke tempat lainnya tidak bisa. Tapi sampai saat ini masih ada itu patung-patung, ya. Masih juga disembah-sembah di tempat lain. Dan itu juga pernah ada protes dari orang yang dari anak yang masih seger akal sehatnya, gitu kan? Tuh kenapa kita nyembah patung apa bapak, gitu kan? Ada bapaknya. Tapi karena sudah keyakinan begitu ya, ya kita ikuti apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang saja. Maka karena itulah Islam itu mengedepankan pengetahuan. Kalau Anda beragama Islam itu harus dengan ilmu, tidak boleh hanya karena ikut-ikutan. Belajarlah, maka dalam ajaran Islam itu ada pendidikan seumur hidup. Belajarlah terus-terusan supaya ada pengetahuan yang mengajarkan itu hanya ada dalam ajaran Islam. Supaya kita berislam itu tidak hanya ikut-ikutan dalam berakidah maupun dalam beribadah. Harus ada pengetahuan yang mendasarinya. Itulah yang sekarang juga diadopsi oleh PBB, Long Life Education, pendidikan seumur hidup. Itu dari konsep Islam sebetulnya. Kalau di konsep agama lain itu yang boleh pintar itu hanya para pendetanya saja. Kalau rakyatnya, masyarakatnya tidak perlu tahu ayat sucinya. Setelah tahu baru sadar, oh ini ada kesalahan. Tapi dalam ajaran Islam silahkan semuanya harus tahu. Harus mengerti isi kitab suci Al-Quran itu. Sedangkan kalau kata-kata ada istilah dol tadi tidak bodoh gitu kan, tapi kalau gowa itu adalah al-alimu bil haqqi. Dia tahu Nabi Muhammad itu mengetahui terhadap kebenaran dan al-adilu an dan ila ghairi. Dan Nabi SAW itu bersifat adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang ditempatkan di tempat seharusnya itu adil. Tapi kalau orang yang katakanlah ahli di bidang tembok menembok, dia dikasih pekerjaan tembok menembok itu adil. Tapi kalau orang itu ahli masak, ditempatkan diharuskan menembok berarti tidak adil. Dan banyak contoh-contoh yang lain lah di kita ya. Yang seperti itu. Tidak ditempatkan sesuai dengan keahliannya, itu adalah ketidakadilan. Seperti lulusan ITB jadi Menteri Kesehatan itu. Cocok tidak itu Pak kira-kira? Nggak ada diajari kedokteran tuh di ITB itu. Tapi jadi Menteri Kesehatan itu kelakuan tidak adil ya kan? Kan ada sekarang ya. Harusnya yang jadi Menteri Kesehatan itu yang mengerti kesehatan. Tapi terjadi di kita itu. Kemudian disebutkan di sini, wa ma ba'asahullah bihi minasyaril azimi fi ghayatil istiqamah. Dan tidaklah mengutus Allah membawa syariat yang agung sebagai tujuan dari keistiqomahan wal i'tibal wassadad. Tentu ini maksudnya Nabi SAW itu petunjuk itu bukan tujuan utamanya kita benar istiqomah di dalam kebenaran, tapi kita supaya mengenal Allah. Kenal kepada Allah melalui petunjuk yang benar. Jadi bukan sekedar menunjuki dengan cara-cara yang benar, tapi yang penting sampai kenal kepada Allah. Dan itu yang diinginkan sebagai goyah, sebagai tujuan dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah memberikan jaminan di sini. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah Nabi itu berucap natik. Natik itu berlogika, kan ada dalam peribahasa al insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah binatang yang berlogika, yang berbicara. Itu dalam ilmu filsafat ya. Al insan hayawanun natik. Sesungguhnya manusia itu adalah hewan yang berbicara. Kalau hewan kan tidak ada yang bisa bicara. Tapi manusia itu juga sama dengan hewan, hanya punya kemampuan berlogika, punya otak. Itu yang membedakan kita. Nah, di sini juga disebutkan, dan tidaklah Nabi berlogika, tidaklah Nabi berkata, berasal anil hawa, dari hawa nafsu. Tidak. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi apa yang Nabi terima itu adalah wahyu yang diwahyukan.
Nah, inilah perbedaannya Nabi dengan orang kebanyakan. Kata-kata Nabi itu nanti menjadi dasar hukum. Itu yang kita kenal dengan ilmu hadis. Hadis itu yang dari ucapan, dari perbuatan, dari rencana dan sebagainya apa yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi dasar hukum dalam beragama, dalam menjalankan Islam. Nah, itu apa yang dilakukan oleh Nabi itu tidaklah berasal dari hawa nafsunya, tetapi dari bimbingan Allah. Sehingga bisa dijadikan dasar sebagai dasar bagi kita untuk berislam dengan benar itu. Ikutlah contoh-contoh dari Nabi. Demikian dipelajari oleh kaum muslimin sehingga menjadilah nanti ilmu hadis yang ilmu hadis itu demikian kompleks itu Pak. Kita mengenalnya dengan ilmu mustalah hadis. Di dalam ilmu mustalah hadis itu banyak ilmu-ilmu cabang-cabang yang lain yang kalau dipelajari bisa jadi doktor itu. Banyak doktor-doktor hadis. Apakah menguasai semuanya? Wallahu alam. Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi yang dikuasainya itu bukan hafal semua hadis. Hadis itu kan sampai ribuan, puluhan ribu. Tidak mungkin dihafal semuanya. Kecuali ulama-ulama zaman dahulu. Seperti Imam Ahmad bin Hambal. Sampai beliau dikatakan hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis itu bukan sekedar isinya saja, tetapi sampai kenal siapa yang meriwayatkan sampai kepada Nabi. 1 juta hadis yang kemudian dikumpulkan dalam Musnad Ahmad sampai sekarang ada. Tetapi setelah diseleksi tidak 1 juta lagi karena di situ banyak yang berulang ataupun hadisnya lemah tidak dimasukkan. Tinggal beberapa saja musnad yang didasarkan kepada para perawi hadis. Jadi para ulama itu dahulu beliau hafal hadis bukan sekedar isi hadis, tetapi sampai orang-orang yang meriwayatkan. Sehingga nanti ada ilmu rijalul hadis. Ilmu yang mempelajari siapa saja orang-orang yang meriwayatkan hadis itu. Sebelum hadis itu dibukukan menjadi hadis Bukhari, hadis Muslim, dan sebagainya, para ulama dahulu mempelajari sejarah hidup para perawi hadis. Yang sekali lagi sering saya katakan, di dalam ilmu-ilmu umum itu tidak ada itu. Tidak ada itu melalui siapa dan itu hadis itu menjadi soheh, menjadi hasan atau doif karena bergantung kepada orang yang meriwayatkannya. Kalau orangnya diragukan kesohehannya, orangnya pernah minum sambil jalan-jalan, makan sambil jalan-jalan, itu hadisnya bisa lemah, kan? Karena kelakuannya tidak Islami. Nah, itu semua dinyatakan itu sebagai wahyu yang Allah wahyukan. Tetapi nanti Nabi memberikan petunjuk. Yang dimaksud wahyu yang diwahyukan Allah itu yang jika terkait dengan persoalan keagamaan. Karena kalau persoalan keduniawian bisa jadi kalian lebih tahu. Gitu. Seperti dalam satu peristiwa begini, Nabi pernah dengan para sahabat bercerita tentang pertanian. Di antara para sahabat ada sahabat yang mengerti betul bagaimana cara memuliakan pertanian itu. Nah, saat itu Nabi berucap, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Artinya dalam hal ini dalam urusan di luar keagamaan itu bukan berarti Nabi juga mengucapkan berdasarkan wahyu. Tidak, itu kemanusiaan bisa muncul di situ. Karena urusan pertanian, urusan tanaman, Nabi juga tidak paham dan diserahkan kepada orang yang paham. Tetapi kalau urusan agama, oh pasti itu adalah dasarnya wahyu. Sehingga dalam hal ini dibagi dua, kalau urusan agama ikutilah apa yang disampaikan oleh Nabi, kata demi kata. Tapi kalau urusan keduniawian silahkan kalian kembangkan sendiri. Seperti kita bangun masjid di sini, apakah harus persis nyontoh Masjid Nabawi? Tidak perlu. Dan Masjid Nabawi sekarang juga sudah berubah jauh dari masjid yang dibangun oleh Nabi, kan? Kan Nabi tidak membangun sebesar Masjid Nabawi saat ini. Itu kecil saja yang di bagian depan saja itu yang dibangun oleh Nabi itu. Tapi sekarang Masjid Nabawi itu sudah demikian luas. Kan? Kalau dahulu itu kota Madinah zaman Nabi itu seluas Masjid Nabawi saat ini katanya gitu. Jadi karena itu urusan keduniawian silahkan kembangkan, tidak ada masalah. Kalau dahulu Nabi berangkat haji ke Mekah itu menggunakan jalan kaki atau naik unta, sekarang naik kereta silakan, naik mobil silakan, karena itu urusan keduniawian. Oke itu bid'ah, betul bid'ah itu.
tapi bid'ah hasanah. Sama seperti Al-Quran juga kan. Adakah Al-Quran yang dibukukan seperti yang kita pegang saat ini zaman Nabi? Tidak ada. Itu baru dibukukan sejak zaman Sayyidina Abu Bakar dan diresmikan sebagai mushaf sejak zaman Sayyidina Utsman. Zaman Nabi tidak ada. Al-Quran itu masih tercecer-cecer di hafalan, di ingatan, atau tertulis di tulang atau di pelepah kurma dan sebagainya. Belum terkumpul seperti Al-Quran saat ini. Apakah itu bid'ah? Bid'ah itu jelas. Tapi bid'ah yang baik. Yang kalau tidak ada Al-Quran seperti ini, kita tidak akan kenal. Tapi dengan inisiatif para sahabat melakukan kebid'ahan itu, maka itu bermanfaat sampai kita bisa kenal saat ini dengan Allah. Nah, jadi sekali lagi, wama yantiku anil hawa, tidaklah Nabi berucap berdasarkan hawa nafsu. Apakah sholat subuh 2 rakaat itu berdasarkan keinginan Nabi saya? Tidak, itu petunjuk Allah. Sholat duhur 4 rakaat bukan keinginan Nabi, tetapi itu petunjuk Allah yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi dan seterusnya. Jadi semua ibadah yang dilakukan oleh kita yang dasarnya dari Nabi itu tentu adalah petunjuk ajaran dari Allah juga. Hanya Nabi yang mengajarkannya, bukan selera Nabi. Inilah ajaran Islam, bukan dibuat-buat oleh pemeluknya. Bandingkan dengan ajaran Hindu, coba. Hindu Bali dengan Hindu India kan lain jauh. Karena dibuat oleh para pemeluknya itu. Melakukan persembahan dan sembahyangnya itu kan diciptakan sendiri. Tidak dalam Islam itu. Semuanya dari Allah. Sehingga tidak boleh ngarang-ngarang. Kalau sholat wajib itu hanya 5 waktu, ya sudah 5 waktu. Jangan ditambah-tambah. Kalau sholat subuh itu 2 rakaat, sudah 2 rakaat. Karena memang itu petunjuk Allah. Seluruh dunia sama seperti itu. Di dunia Islam ya. Kecuali ada Syiah, itu lain lagi ceritanya nantilah. Beda itu. Beda perilaku-perilaku mereka dengan yang diamalkan oleh mayoritas kaum muslimin dunia. Itu didasarkan kepada petunjuk Allah yang diajarkan oleh Nabi. Ini jaminan dari Allah, bukan selera pribadi Nabi, tetapi itu dari Allah. Semua ajaran Islam ini. Kemudian dalam sebuah hadis sebutkan begini, kuntu aktubu kulla syai'in asma'u min Rasulillah SAW uridu hafdahu. Kata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Ada dua orang Abdullah, Abdullah bin Umar, ada juga Abdullah bin Amr. Amr bin As itu sahabat Nabi juga. Saya menginginkan menuliskan setiap apa yang saya dengar dari Nabi SAW dan saya ingin menghafalnya, hafadhohu, ingin menghafalnya. Tapi padan tahiyya Quraisyin maqalu innaka taktub kulla syai'in tasma min Rasulullah sallallahu wa Rasulullah sallallahu basyarun yatqam fil ghadab amsaktu an kitab adakartu dari Rasulullah sallallahu faqala uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja minni illah. Jadi kata Abdullah bin Amr, saya menginginkan mencatat semua apa yang berasal dari Rasulullah. Tapi ditentang oleh orang Quraisy. Di sini disebutkan, kamu tidak boleh mencatatkan setiap yang didengar dari Rasulullah SAW. Karena bisa jadi apa yang disampaikan Rasulullah, ya takallam fil ghadab. Bisa saya berbicara Nabi dalam keadaan marah. Artinya itu dari kemanusiaannya. Amsaktu maka aku diam anil kitabi dari mencatatkan kitab Al-Quran itu. Pada kartu kemudian saya sampaikan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasul, uktub tulislah olehmu. Wawalladhi nafsi biyadihi. Maka demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Ma khurja minni illah pun. Tidaklah keluar dari aku kecuali kebenaran. Kalau itu terkait dengan urusan agama. Pasti itu wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan catat. Ini terkait nanti dengan penulisan Al-Quran. Al-Quran itu sudah dicatat, ditulis oleh para sahabat sejak Nabi masih hidup dan selalu dilakukan pengulangan setiap bulan Ramadan. Jadi selain Nabi mengulang beserta malaikat Jibril, juga Nabi menyampaikan ulang kepada para sahabat. Sehingga Al-Quran itu terpelihara. Terpelihara sejak
awal turun sampai tamat itu semuanya tercatat dengan baik walaupun belum terkumpul seperti saat ini tercecer-cecer. Nah, atas inisiatif sahabat Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar lah Al-Quran itu kemudian dikumpulkan yang ditentang oleh sebagian sahabat tidak pernah dilakukan zaman Rasulullah mengumpulkan Al-Quran itu. Tetapi akhirnya sahabat yang berinisiatif mengumpulkan menang. Kemudian disempurnakan lagi zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Tadinya mushaf Al-Quran itu berbeda-beda kan antara mushaf yang satu dengan yang lainnya. Akhirnya diseragamkan seperti yang saat ini. Jadi yang saat ini kita kenal itu kumpulan Al-Quran seperti yang pernah dimushafkan, dikumpulkan oleh pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan yang panitianya masih para sahabat penghafal Al-Quran. Ada Jain bin Sabit, ada Ibnu Mas'ud, dan banyak sahabat yang lain yang umumnya pada hafal Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini terjamin sampai saat ini. Penulisan mutawatir kan diriwayatkan oleh banyak orang. Tapi kalau hadis tidak boleh dituliskan pada saat zaman Nabi masih hidup, baru dituliskan itu sekian ratus tahun setelah Nabi wafat. Maka karena itu dalam hadis itu mungkin ada hadis sahih, ada hadis hasan, atau hadis doib tergantung orang yang meriwayatkannya. Apakah bisa dipercaya atau tidak dan beragam kriteria yang lain. Nah ini yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Amr. Kata Nabi dijamin mahol jamin ilahakun. Tidaklah keluar dari aku kecuali kebenaran. Kemudian dari Abi Hurairah juga sebutkan begini. Ma akhbartukum annahu alladhi min indillahi fa huwa alladhi la syakka fihi. Apa yang aku beritakan kepada kalian itu bahwa sesungguhnya itu berasal dari Allah, maka itu pasti tidak ada keraguan, pasti benarnya. Juga jaminan dari Nabi menerjemahkan apa yang disebutkan di dalam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian juga ada hadis yang menguatkan itu. Artinya Al-Quran itu ditafsirkan oleh hadis yang menyatakan la aqulu illa haqqan, kata Nabi. Tidaklah aku berkata kecuali kebenaran. Artinya berasal dari Allah sebagai wahyu. Inilah aku illa haqqan. Di hadis lain Nabi bersabda seperti itu. Tidaklah aku berkata kecuali kebenaran. Pasti benar. Sehingga nanti menjadi dasar hukum. Kalau di kita itu menjadi undang-undang. Kan? Undang-undang untuk mengatur negara itu adalah yang dibuat oleh anggota DPR dan disetujui presiden. Tapi dalam Islam itu bukan disepakati bersama, tapi dikeluar dari Nabi, kemudian menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan ajaran Islam. Sehingga sangat penting kita mempelajari riwayat hidup Nabi, mempelajari ilmu hadis harus tidak sempurna seseorang hanya dasarnya Al-Quran saja tidak mungkin. Bagaimana bisa sholat? Itu hanya ada di hadis sholat. Walaupun perintah sholat itu ada di Quran, tapi Al-Quran tidak mengajarkan tata cara sholat. Tata cara zakat juga tidak diajarkan secara rinci. Rinciannya ada di hadis Nabi. Sehingga tidak mungkin seseorang hanya berdasarkan Al-Quran saja. Harus dua-duanya. Maka syahadat juga dua syahadatain. Kan? Syahadat tentang kemahasan Allah dan syahadat tentang kerasulan Nabi Muhammad. Tapi ada juga orang yang mengaku seperti Yahudi misalnya. Yudaisme. Mengakui Allah sebagai Maha Esa. Tuhan monoteis itu. Yudaisme itu monoteis. Tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Ya tidak Islam. Kafir saja mereka. Kan? Tetapi Tuhan mereka itu Maha Esa. Yahweh. Oh, dalam bahasa kita Allah. Maha Esa. Tapi tidak mau ikut Nabi Muhammad tetap aja. Dan di antara kita juga kadang-kadang ada yang begitu. Mau bertuhan tapi tidak mau beragama. Itu ada yang begitu. Mengakui Tuhan itu malah tunggal tapi giliran sholat tidak mau. Gimana saya saja sholat? Toh komunikasi dengan Tuhan itu suka-suka saya saja. Nah, yang seperti itu persis orang yang mau bertemu presiden ke istana presiden tidak mau mengikuti protokoler. Diterima tidak kira-kira? Saya yakin diusir sama pas pampres. Kalau orang tidak mengikuti tata cara bagaimana bertemu presiden yang telah diatur oleh presiden, harus
daftar dulu, macam-macam pasti panjang. Tapi dia itu, kan itu presiden saya, suka-suka saya saja bertemu presiden. Silahkan, tapi pasti akan disindruk tuh atau diusir oleh pas pampres. Begitu juga kita mau bertemu Allah, tidak boleh sembarangan. Ada protokolernya yang telah diajarkan Allah melalui Nabi. Itulah sholat dan seterusnya. Jadi tidak boleh ngarang-ngarang sholat itu. Sholat itu harus terdiri berdiri, ruku, ada sujud, ya begitulah yang diajarkan oleh Nabi. Tidak boleh sholat seperti sholatnya di agama lain, pakai nyanyi-nyanyi ataupun hanya kayak di Hindu Buddha itu begini saja, tidak ada dalam ajaran Islam itu. Sholat itu harus seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian di ayat berikutnya, Allah musyadidul quwa. Tadi disebutkan bahwa Nabi itu diajari oleh yang sangat kuat, yaitu Malaikat Jibril. Bumi roh yang memiliki kekuatan pastaba. Nah, pada saat itu Malaikat Jibril memperlihatkan diri kepada Nabi. Nah, ini terjadi pada saat kalau waktu di Gua Hiro kan Nabi bertemu Malaikat Jibril juga, tetapi Malaikat Jibril menyerupakan diri sebagai seorang laki-laki, tidak dalam wujud aslinya. Tetapi kemudian nanti di Mekah, Malaikat Jibril itu di kota Mekah memberikan wahyu kepada Nabi, tetapi Malaikat Jibril muncul dalam wujud aslinya. Dalam wujud aslinya, Malaikat Jibril itu ada di awan, ada di angkasa. Gitu. Tapi kemudian mendekat, nah disebutkan di sana, Malaikat Jibril itu memiliki, di sini sebutkan, sampai 600 sayap. 600 sayap. Oh, berarti ribet sekali kelihatannya ya. Rame gitu kan. Ada 600 sayap. Kalau burung hanya 2 sayap saya bisa terbang ke sana kemari. Berarti malaikat Jibril bisa terbang dari langit ke bumi dan sebagainya. Itu demikian cepatnya. Kecepatan malaikat Jibril itu mungkin sama dengan kecepatan cahaya itu. Di dunia ini tidak ada yang paling cepat yang dikenal manusia sampai saat ini kecuali kecepatan cahaya. 300.000 kilometer per detik, per detik. 300 kilo, 300.000 kilometer per detik itu kecepatan yang paling tinggi saat ini. Jadi kalau jarak dari matahari itu cahaya kan yang disorotkan dari matahari ke kita itu 150 juta kilometer, maka cahaya dari matahari sampai ke bumi itu kurang lebih 8 menit. Jadi cahaya yang kita lihat saat ini itu adalah cahaya 8 menit lalu dari matahari. Kan cepat ya, 8 menit dengan jarak 150 juta kilometer. Kemudian kalau cahaya disuruh mengelilingi bumi, bumi itu kan keliling itu 40.000 kilometer. Itu dalam 1 detik bisa sekitar 7,5 kali sampai 8 kali bolak-balik mengelilingi bumi itu. Itu kemampuan cahaya. Ada tidak pesawat yang bisa mengitari seperti itu? Belum ada sama saat ini. Yang ada juga paling kecepatan pesawat sama dengan kecepatan suara. Yang kecepatan suara itu hanya 400 meter per detik. Itu juga sudah merusak kaca-kaca itu karena suaranya itu yang menggema. Pesawat supersonik Concorde dulu itu yang dibuat oleh Inggris. Jadi sekarang sudah tidak diterbangkan lagi karena merusak merusak benda-benda yang ada di bumi. Itu kemampuan manusia sampai saat ini baru bisa menyamai kecepatan suara. Suara kita ini kalau kalau di udara itu kecepatannya 400 meter per detik. Sehingga terdengar oleh Bapak semua suara saya ya kan dari speaker ya. Itu sampai kepada telinga kita itu sekitar 400 meter per detik kecepatannya itu. Dan itu sudah bisa disamai oleh pesawat buatan manusia saat ini. Hanya kalau diterbangkan itu suara itu menggema, merusak, mengeluarkan gelombang suara yang bisa merusak kaca-kaca ini. Bisa pecah. Sehingga sekarang jarang diterbangkan lagi. Jadi di sini sebutkan wahwa bil ufukil alam. Malaikat Jibril itu berada di ufuk yang tinggi. Artinya Nabi pernah melihat malaikat Jibril itu dalam wujud aslinya. Ini sebetulnya adalah Abdullah bin Mas'ud.
anna Rasulullah SAW tidaklah melihat Jibril, lam yaral Jibrila fi suratihi illa marrataini. Tidaklah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya kecuali dua kali. Amma wahidatun fa innahu yasalu ayyarahu fi surati fasaddal ufuq. Yang pertama adalah pada saat di Mekah itu Nabi atau malaikat Jibril memperlihatkan wujud aslinya di angkasa terlihat oleh Nabi. Kemudian wa yang keduanya itu pada saat Mi'raj. Yaitu tadi di Quran di ayat berikutnya nanti disebutkan di Sidratul Muntaha. Sedangkan pada saat dijemput ke Masjidil Aqsa dari Mekah ke Masjidil Aqsa dan terus itu malaikat Jibril dalam wujud lain kan. Nah, baru menampakkan wujud aslinya itu pada saat di di Sidratul Muntaha. Itu Lailatul Isra pada malam Isra. Wakana hadirnya al-ula fi awail bi'sah ba'da majal Jibril alaihissalam. Jadi di sini disebutkan pada saat awal kenabian itu malaikat Jibril muncul yang wujud asli dan yang kedua adalah pada saat di Sidratul Muntaha saat Mi'raj. Nah, disebutkan di sini pada saat melihat malaikat Jibril, ya Muhammad, hai Muhammad, anta Rasulullah haqqan. Ini pelantikan dari malaikat Jibril. Sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah secara benar. Wa ana Jibril. Aku inilah ada malaikat Jibril. Itu semacam melantik Nabi barangkali. Engkau sekarang sudah diangkat sebagai Rasulullah dengan sepenuh kebenaran. Walaupun tidak ada sertifikatnya ya. Itu zaman sekarang pakai sertifikat dulu itu dengan pernyataan itu saja sudah benar. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad sebutkan Ra'a Rasulullah SAW Jibril fi suratihi walau situmi'ati janahin. Rasulullah telah melihat kepada malaikat Jibril dalam wujud aslinya yang pada saat itu wujud aslinya itu ada 600 sayap. Situmi'ati janahin 600 sayap malaikat Jibril. Karena dalam ayat lain itu disebutkan malaikat itu punya sayap. Ada yang satu, ada dua, ada yang tiga. Nah yang paling kaya itu paling banyak itu adalah malaikat Jibril sampai 600. Kemudian kullu janahin minha qad saddal ufuq. Setiap sayap malaikat Jibril itu bisa menutupi ufuk. Yasqutu min janahi minal tahawili yang bisa jatuh dari sayapnya itu tahawil wadururi ada semacam permata itu kan yakut ada yakut pokoknya indah saja itu sayap-sayap malaikat itu tidak seperti mungkin kalau kita kan suka takjub melihat sayap kupu-kupu ya sayap kupu-kupu kan sama indah tuh. Seperti kalau kita lihat di Bantimurung di Makassar itu tempat kupu-kupu warna-warni indah itu kan sayapnya. Barangkali malaikat lebih dari sekedar itu. Apalagi malaikat Jibril ada 600 sayap dengan sayapnya itu bisa terlihat seperti permata, bisa terlihat seperti yakut. Oke, tapi bukan yakut Menteri Agama ya. Itu mah yakut yang lain lah. Nah, kalau di sini maksudnya yakut itu adalah semacam permata yang indah terlihat. Barang-barang yang ada di surga. Kata malaikat, kata Imam Ahmad seperti itu. Kemudian, pakana koba kosa ini awadna. Malaikatnya itu mendekat kepada Nabi sehingga jaraknya hanya 2 busur saja. Kemudian dan sungguh Nabi SAW itu sudah melihat malaikat Jibril di tempat yang lain. Indah Sidratul Muntaha yaitu di Sidratul Muntaha. Yang ini kejadiannya pada malam Lailatul Qadar. Hadhihi hiya Lailatul Isra itu pada bukan Lailatul Qadar pada malam Isra. Pada malam Isra wal ula kanatul ardi. Sedangkan yang pertama awal kenabian yaitu di muka bumi. Yang kedua itu di angkasa, ya di Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi SAW berkata, Ru'aitu Jibril Allahu situmi'ati janahin. Saya melihat malaikat Jibril yang bagi malaikat Jibril itu ada 600 sayap. Demikian banyak. Sehingga itu yang Allah tugaskan. Dan malaikat Jibril itu adalah penghulu para malaikat. Punya 600 sayap. Berarti itulah kelebihan malaikat Jibril dibanding malaikat-malaikat yang lain. Nah, kalau kita tahu Nabi Muhammad SAW itu penghulu manusia,
bahkan penghulu para rasul, berarti keutamaannya berlebih-lebih. Sehingga kalau dibandingkan dengan kita, kita tidak ada apa-apanya gitu kan sebagai umatnya. Tetapi kita insya Allah tetap diakui sebagai umat beliau selama kita mengikuti apa yang diajarkan beliau. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka Allah mewahyukan kepada hambanya itu apa yang harus diwahyukan. Jadi Al-Quran ini khususnya itu adalah yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sampai berjumlah 6.000 ayat lebih itu dicicil selama 23 tahun. Tetapi nanti kita kenal ada istilah Lailatul Qadar kan? Di surat Al-Qadar sebutkan inna anjalna fi lailatul qadar. Kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Nah, pada malam Qadar itu Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah kepada Nabi itu diturunkan selama 23 tahun masa kenabian itu. Sehingga ada istilah tanjil, ada inzal nanti dalam bahasa Arab. Tanjil itu artinya turun dari Allah sekaligus. Injal, yang dicicil selama 23 tahun, sedangkan kalau injal turun sekaligus. Diambil dari kata-kata inna anzalnahu. Kan kata dasarnya itu adalah inzal. Anjal. Anjal itu kata kerja. Sedangkan kata dasarnya injal. Tapi kalau tanjil juga kata dasar dari nazzala. Nazzala, uh, nazzala yunazzilu tanzilan. Itu masdar. Nah, tentu ini untuk yang mengerti ilmu sorok. Kan ke sana nyampainya. Maka dabal fuadu maruah. Dan tidaklah Nabi itu membohongkan hati beliau itu terhadap apa yang beliau lihat. Wadaba jama'atu bila annahu ro'ahu bi'ainai. Jamaah melihat kepada Nabi SAW itu dengan dua mata kepala beliau terhadap malaikat Jibril. Sedangkan kalau Allah itu la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor. Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata-mata kita, tetapi Allah Maha melihat terhadap kita. Jadi memang ada cerita-cerita bahwa Nabi SAW juga sudah berjumpa Allah dan melihat Allah katanya, wallahu alam ini. Ini hanya pendapat saja. Melihat Allah pada saat Mi'raj itu. Yang pertemuannya itu adalah diwajibkannya sholat 5 waktu ini. Itu ada yang mengatakan Nabi SAW melihat langsung kepada Allah. Tetapi ada juga yang tidak menyebutkan melihat wujud Allah. Wallahu alam soal itu. Karena pernyataan dalam Al-Quran sebutkan bahwa mata-mata yang sekarang ini yang sifatnya relatif, kan, kita itu tidak bisa melihat wujud Allah karena terlalu jauh derajat fisik kita yang saat ini yang serba lemah itu dengan wujud Allah yang serba mutlak. Sehingga tidak bisa kita melihat Tuhan saat ini. Tetapi efek keberadaan Tuhan itu kita rasakan. Jangan seperti dalam agama lain, Tuhan itu bisa dilihat, bisa dipegang-pegang. Tuhan bisa dicocok gitu kan. Itu tidak masuk akal. Tapi justru Tuhan itu ada maha mutlak di atas kemampuan kita. Kalau kita itu bisa melihat tapi terbatas dan melihat di luar tembok dan sebagainya. Telinga juga bisa mendengar tapi tidak bisa mendengar semua suara kan. Suara kita itu dibatasi saja hanya dalam dalam range tertentu, dalam jangkauan tertentu. Di luar itu tidak bisa. Suara yang sangat rendah infrasonik misalnya kita tidak bisa mendengar kan? Atau suara yang sangat keras ultrasonik tidak bisa kita dengar juga. Itu yang suka pernah di USG tidak? USG itu pakai gelombang suara itu sebetulnya, Pak. Tapi gelombang suaranya itu di atas kemampuan kita mendengar. Pasti di atas 20 kHz. Yang kalau suara itu sudah di atas 20 kHz tidak mungkin lagi didengar oleh telinga kita. Tapi itu gelombang suara. Betulkah itu gelombang suara? Betul itu gelombang suara dan bisa dideteksi oleh peralatan elektronik. Saya juga pernah waktu
waktu penelitian waktu S1 di ITB itu menggunakan gelombang ultrasonik yang kemampuannya 2 MHz. Itu bisa dideteksi itu yang menggunakan osiloskop, ketahuan ada sinyal-sinyalnya. Sinyal-sinyal itu menandakan bahwa dia itu gelombang suara, tetapi kita tidak mendengar karena kemampuan kita dibatasi. Artinya manusia itu serba terbatas. Jangan merasa paling hebat, nggak ada. Manusia itu kemampuannya itu selalu terbatas. Demikian juga pikirannya kan. Betul manusia itu bisa berpikir jauh, tetapi tidak bisa memikirkan di luar kemampuannya. Ada yang rasional, ada juga yang irrasional, tetapi ada juga yang suprarasional di atas akal. Ya buktinya manusia dokter sehebat apapun tidak bisa mencegah kematian kan. Giliran mati mati saja itu pasien. Kalau sudah dicabut oleh Allah, walaupun di sana berkumpul sejumlah dokter hebat-hebat, giliran mati mati saja, tidak bisa menolak kematian. Ini disebutkan cerita bahwa Allah tadi melihat atau Nabi SAW melihat Allah, tapi yang dilihat itu adalah cahaya. Saya kira kita lewat saja. Kemudian dalam hadis Imam Ahmad disebutkan begini, Anna Rasulullah semuanya Rasulullah SAW, Atani Rabbil lailata fi ahsani suratin. Telah datang kepada Tuhanku, Tuhanku pada satu malam dalam dalam rupa yang paling baik. Tapi disebutkan di sini fin naumi pada saat tidur. Jadi pernah melihat Allah tetapi dalam mimpi. Apalah maka berkata Tuhan gitu, ya Muhammad, hai Muhammad, atadri bima yahtasimu al-mala'ul a'la. Apakah engkau tahu tidak apa perseteruan yang dilakukan oleh al-mala'ul a'la? Artinya penduduk-penduduk langit yang tinggi itu. Ola maka berkata Nabi, menjawab Nabi, kultu aku menjawab kata Nabi, lah tidak tahu wahai Allah. Waktu ayadahu maka meletakkan Allah terhadap tangannya. Nah ini juga disebutkan yadahu itu ya yadah itu tangan kan. Tapi tentu saja bukan tangan Allah seperti tangan kita manusia. Tidak. Ya. Karena Allah sendiri yang menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Jadi jangan sampai dibayangkan Allah itu seperti kita yang punya tangan bisa ngopekan kemana-mana. Tetapi untuk bahasa pendekatan ini Allah menggunakan bahasa manusia. Karena kalau menggunakan bahasa di luar jangkauan kita, mungkin kita jadi bingung apa yang dimaksud. Nah, supaya gampang pahamnya, maka disebutkan oleh hadis Nabi itu, Allah meletakkan tangannya baina katifaya di antara dua belikatku. Mungkin di belakang sini. Atau wajah tuh bardah, sehingga aku merasakan dinginnya diraba oleh Allah katanya begitu. Tapi sekali lagi jangan dibayangkan seperti manusia. Kemudian, kalau Allah berfirman, Nahri itu sungaiku. Fa'alim tu ma fis samawati wa fil ardi summa qala. Kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, hal tadri bima yahtasimul a'la. Allah bertanya lagi, tahukah tidak yang diperbincangkan, yang jadi perseteruan dari al-malaul a'la, penghuni-penghuni langit yang tinggi itu? Nah, sekarang Nabi menjawab, "Na'am ya Allah, sekarang saya tahu." Yahtasimu fil kafaroti wad darajati. Yang diperbincangkan oleh penduduk langit itu ada soal kafarot. Kafarot itu artinya ya penutup dari dosa barangkali ya, kafarot. Wad darajati dan derajat-derajat yang akan diperoleh manusia barangkali gitu. Kemudian wama al kafarot wad darajatu. Apakah itu kafarot dan derajat itu? Pola maka menjawab Nabi, kultu aku menjawab al-muqsi fil masajid ba'da sholawati. Yang dimaksud dengan kafarat itu adalah diam di masjid setelah melakukan sholat. Wal masyi ala aqdami ila jum'ati dan berjalan kaki menuju sholat Jumat. Wa iblagul wudu'i fil makarih dan menyempurnakan wudu dalam keadaan dingin gitu kan. Dalam banyak keadaan pantangan gitu, karena dingin. Manfaatlah dari ka'asya bi khairin wa mata bi khairin. Siapa orang yang melakukan itu, maka dia akan hidup dengan baik dan mati akan baik. Wa kana min khati'ati kayami waladat dan keadaan dosanya akan diampuni sebagaimana
dosa seorang bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Nah, ini perbincangan Allah dengan Nabi SAW, tetapi dalam mimpi. Tapi mimpi Nabi itu pasti mimpi benar. Berjumpa dengan Allah dan ditanya apa yang jadi perbincangan penduduk-penduduk langit. Ternyata dijawab Nabi yang dijadikan perbincangan itu adalah soal kafarot dan darajat. Nah, apa yang maksud dengan kafarot dan darajat? Jawaban Nabi itu ada al-muqsu fil masajid, diam di masjid. Sehingga kan ada hadis Nabi lain yang menyatakan siapa orang yang selesai sholat duduk terus di tempatnya, maka saat itu malaikat akan memintakan ampun. Sehingga habis sholat itu jangan pindah ke belakang kalau mau dimintakan ampun oleh malaikat. Tetap di tempat duduk semula saja. Dan ini saya kira di kita belum begitu semuanya berpindah. Itu kelihatannya yang tidak pernah ikut ngaji itu Pak. Kalau yang ngaji mah enggak lah ya. Karena ada hadisnya itu. Jangan pindah tempat, tetap di tempat semula. Karena ada bonus. Bonusnya dimintakan ampun oleh para malaikat terhadap orang yang tetap di tempat duduknya. Jangan berpindah. Kecuali kita mau pulang, ya silakan. Selesai orang itu mau berpindah tempat, sudah tidak dimintakan ampun lagi oleh malaikat. Itu barangkali yang disampaikan oleh Nabi. Al-muksu fil masajid ibadah sholawati. Itu tetap di tempat duduknya di masjid-masjid setelah melakukan sholat. Sehingga sekali lagi, diamlah. Jangan suka pindah ke belakang. Yang suka pindah itu sekali lagi yang tidak tahu hadis ini. Kalau yang sudah tahu saya kira tentu saja kita akan ingin dikasih bonus ya. Saya kira tidak ada manusia yang menolak bonus. Walaupun kita banyak uang, giliran dikasih uang lagi, diterima saja kan. Karena memang sifat manusia suka diberi gitu kan. Nah, kalau diberi ampunan dari Allah, dari malaikat, kenapa ditolak? Karena ditolak itu karena tidak tahu saja. Kalau sudah tahu jangan ditolak gitu, pemberian dari Allah. Kecuali imam. Kalau imam itu ya harus berubah posisi. Tapi kalau jamaah itu tetap di tempat semula saja, duduk saja di tempat asal, jangan pindah-pindah tempat. Kalau imam karena dicontohkan oleh Nabi menghadap ke jamaah, itulah contoh Nabi. Karena kita ikut Nabi saja. Jangan ngarang dalam ibadah itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berjalan kaki menuju sholat Jumat. Itu juga adalah darajat. Itu kan ya tentu ada kelebihan. Siapa orang yang jalan dari rumahnya menuju sholat, berarti di sini juga ada sholat Jumat, maka kaki kanannya menaikkan derajat, kaki kirinya menghapuskan dosa setiap jalan. Maka sering-seringlah jalan ke masjid. Tapi tujuannya untuk sholat. Karena itu, sholat fardu lah di masjid karena keutamaannya demikian tinggi. Gak usah sering disebutkan, sudah sering saya sampaikan itu, keutamaan sholat berjamaah di masjid. Terutama untuk laki-laki. Karena jalannya sendiri sudah bermartabat, sudah menaikkan derajat dan menghapus dosa. Nah, dosa yang mana? Ya tentu dosa-dosa yang kecil saja. Kemudian yang berikutnya, iblagul wudu'i fil makarih. Menyempurnakan wudhu saat dingin mungkin di sini. Makarih itu banyak kaharoream. Pada saat kita malas, ya kadang-kadang suka datang kan waktu malas untuk melakukan ibadah, tapi tetap kita sempurnakan saat dingin misalnya, tetap kita wudhu sampai kalau cuci tangan itu sampai siku bahkan dilebihkan. Demikian juga tiga kali tidak hanya sekali, maka orang itu juga akan memperoleh derajat yang tinggi. Gitu. Itu disampaikan dalam mimpi Nabi. Kemudian, kul ya Muhammadu, ucapkan oleh wahai Nabi Muhammad, kita salat apabila engkau salat, Allahumma inni as'aluka al-khirati wa taraka munkarati wa hubbal masakin. Hubbal masakin. Masakini ya. Ya Allah, berikanlah aku ini kebaikan, minta aku kebaikan kepadamu dari kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran dan menyintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan aw taqbadun di ilaika ghairu maftunin. Dan tentu aku menginginkan ibadah kepadamu yang bisa menyampaikan kepadamu tanpa ada fitnah.
Badarojat, derajat itu adalah batu to'am, itu syalam, itu kita membagikan makanan. Saya kira insya Allah di kita sudah biasa. Habis ngaji ini juga ada makanan. Itu ternyata ada darajat, menaikkan derajat. Ifsya'us salam, menyebarkan salam, wassalatu billahi wan nasunyam, dan sholat pada malam hari pada saat manusia sedang tidur. Itu sholat tahajud. Itu akan menaikkan derajat kita. Samping nanti kata Nabi bisa menjadi kaparot. Kaparot itu menutupi dosa-dosa dan menaikkan derajat kita. Kapan itu akan kita rasakan? Tentu bukan di dunia ini saya kira. Nanti akan terasa di akhirat. Kemudian pada saat itu yaghsha sidratal yaghsha. Pada saat sidratul muntaha itu ditutupi oleh penutup. Disebutkan dalam hadis Imam Ahmad begini, lama usira bi Rasulullah SAW intaha bi ila sidratul muntaha. Menurut Ibnu Mas'ud, pada saat Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, sampailah Nabi kepada Sidratul Muntaha. Sedangkan Sidratul Muntaha itu ada sama Islamiyah, ada di langit yang ketujuh. Ilaiha yantahi ma ya'luju minal ardi. Di tempat itulah batas manusia atau batas makhluk bisa berjalan. Hanya sampai Sidratul Muntaha. Wa ilaha yantahi ma yahbitu min fawqiha wa yaqbadu minha. Dan malaikat Jibril juga tidak bisa terus melakukan perjalanan. Pada saat itu Nabi SAW dipanggil Allah tanpa malaikat Jibril sehingga diwajibkan melakukan 50 kali sholat. Tetapi kita tahu Nabi bolak-balik dibantu Nabi Musa. Kemudian sholat yang 50 kali sholatan itu jadi 5 kali sholat seperti yang kita kenal saat ini. Tetapi nilainya tetap 50 kali sholat. Nah, saat itulah Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya di Sidratul Muntaha. Nah, kemudian rangkaian ayat terakhir ini cerita tentang Lata dan Uzza tadi. Tokoh-tokoh orang Quraisy yang menjadi panutan mereka dan dijadikan sebagai sesembahan. Banyak tokoh yang di sana itu, di sekeliling Ka'bah itu ada 360 patung. Di dalam Ka'bah juga ada patung Manat, ada Lata dan Uzza juga. Ada Hubal juga, itu kan patung-patung itu banyak yang dijadikan sebagai perantara yang bersangkutan orang menyembah dengan Allah. Nah, itu adalah dulunya orang-orang yang hebat pada zamannya. Dan dijadikan patung, akhirnya disembah-sembah. Di Taif juga ada, kalau tidak salah itu Hubal itu. Hubal itu di Taif. Taif itu kota dekat Mekah, tempat penyembahan mereka juga pada saat. Itu saja saya kira untuk kajian pada hari ini. Surat An-Najm 1 sampai